Selamat pagi Bu Erika dan Bu Rina dan teman-teman sekalian dan para panitia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rabulangitan dengan NIM 112110075 yang akan mempresentasikan tentang paper saya berjudul Efektivitas Konten Promosi TikTok terhadap Keputusan Pembelian Skincare. Ini adalah bagian-bagian yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian tujuan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kemajuan teknologi khususnya di media sosial telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam dunia bisnis dan promosi. TikTok menjadi platform berbagi video pendek yang sangat populer dan digunakan secara luas untuk mempromosikan produk, termasuk skincare. Format video yang kreatif, viral, serta potensi jangkauan audiens yang luas menjadikan TikTok sebagai sarana pemasaran yang menjanjikan. Namun meskipun banyak digunakan, efektivitas konten promosi TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen ini perlu ditelaah lebih mendalam. Banyak konsumen hanya mengonsumsi konten sebagai hiburan tanpa niat membeli, sementara sebagian lainnya skeptis karena maraknya konten berlebihan atau tidak kredibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh efektivitas konten promosi TikTok terhadap keputusan pembelian produk skincare, mengidentifikasi elemen konten promosi yang paling berkontribusi dalam memengaruhi minat beli konsumen, memberikan rekomendasi strategi promosi yang tepat melalui TikTok untuk meningkatkan keputusan pembelian skincare. Metode pelaksanaan yang saya gunakan adalah metode studi literatur yang diambil dari 15 jurnal, diantaranya 10 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang relevan dengan topik saya. Hasil dan pembahasan. Ini adalah contoh jenis konten yang efektif. Bisa diputar. Ya, menurut saya ini adalah konten yang cukup efektif karena konten ini berdurasi pendek, tetapi menyampaikan pesan yang menarik seperti manfaat pada produknya, kandungan pada produknya, bahkan before after setelah penggunaan produknya, yang dimana konsumen akan lebih tertarik dan percaya untuk membeli produk tersebut dan tidak bosan untuk melihat kontennya karena durasi videonya tidak terlalu lama. Survei dari sumber menunjukkan bahwa 72% responden lebih tertarik membeli setelah melihat promosi yang informatif dan menarik secara visual. Dan 58% responden lainnya pernah melakukan pembelian langsung setelah melihat konten promosi dengan diskon atau penawaran khusus. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas konten promosi itu, yang pertama ada daya tarik visual, kejelasan informasi, relevansi audiens target, dan frekuensi penyajian. Temuan ini juga sejalan dengan teori AIDA, yaitu attention, interest, desire, and action, bahwa konten yang menarik perhatian dan memicu rasa ingin tahu akan lebih efektif mendorong pembelian. Namun konten yang terlalu sering muncul tanpa segmentasi dapat menimbulkan kejenuhan. Di sini ada beberapa strategi promosi yang direkomendasikan. Jadi yang pertama memahami karakteristik audiens seperti usia, minat, dan kebiasaannya, seperti lifestyle-nya,
Kemudian kedua, menampilkan manfaat produk cara kreatif seperti video di slide sebelumnya. Kemudian memanfaatkan waktu posting yang tepat. Yang saya ambil contoh seperti jam 6 sore sampai jam 4 sore sampai jam 6 malam. Itu orang-orang pada udah pulang kerja atau capek gitu setelah bekerja, terus ya mungkin beristirahat sambil scroll-scroll TikTok. Dan yang keempat, menggunakan hashtag yang relevan seperti FYP. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan influencer yang sesuai target pasar. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat adalah konten promosi skincare melalui TikTok dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan keputusan pembelian, asalkan dilakukan dengan strategi yang tepat. Konten yang relevan, kreatif, menarik secara visual dan interaktif, terbukti lebih mampu membangun minat beli serta kepercayaan konsumen. Kolaborasi dengan influencer yang kredibel semakin memperkuat efektivitas promosi. Perusahaan skincare perlu beradaptasi dengan tren TikTok yang terus berkembang dan mengedepankan transparansi informasi agar mampu memaksimalkan potensi platform ini sebagai alat pemasaran digital yang kuat. Ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk menyusun paper saya dan PPT ini. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, dan saya sekarang akan membuka